Halo, kita ketemu lagi di pelajaran manajemen strategi. Chapter yang sekarang adalah mengenai etik. Ethics ini merupakan bagian terakhir dari pelajaran manajemen strategi untuk semester ini. Jadi setelah ini, teman-teman akan teman-teman akan presentasi mengenai tugas. Jadi tugasnya kalian itu akan mulai dipresentasikan start di tanggal 31 ya. Nah, di materi kali ini materinya nggak terlalu susah. Jadi kalau bisa setelah ini kita akan mengadakan online meeting untuk menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan materi hari ini. Plus kalau ada tugas yang mau ditanyakan, kita boleh diskusi habis ini ya. Okay. Ethical business strategy, social responsibility, and environmental sustainability. Oke. Jadi kenapa sih bisnis itu harus etik gitu ya, harus beretik? Karena kalau kata Shirley Chisholm, dia bilang, when morality comes up against profit, it is seldom profit that losses. Artinya banyak sekali perusahaan ketika dia harus milih mau harus bermoralkah atau harus punya profit, maka biasanya perusahaan itu akan lebih memilih profit ketimbang harus menjalankan perusahaan secara etis gitu ya. Jadi yang apa sih yang sebenarnya perusahaan harus lakukan? Jadi ketika mereka membuat strategi, mereka harus linking atau harus nyambungin antara strategi sama ethics. Nah, gimana cara nyambunginnya gitu ya? Biasanya mereka akan mempertimbangkan yang namanya social responsibility ketika mereka mau menjalankan strategi secara etis. Oke, jadi gimana nih? Pertanyaannya, should there be a link between a company's effort to craft and execute a winning strategy and its duties untuk conduct activities in an ethical manner? Jawabannya iya. Jadi perusahaan harus bisa membuat kaitan antara usahanya untuk bikin profit dan mengimplementasikan strategi yang etis, gitu ya. Jadi gimana caranya? Mereka harus membuat strategic plan yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen tanpa menghambur-hamburkan sumber daya gitu ya, yang dibutuhkan oleh generasi yang akan datang. Nah, sekarang kita ngomongin bisnis etik tuh apa sih bisnis etik? Jadi bisnis etik atau etika bisnis itu melibatkan applying atau menjalankan prinsip-prinsip etika dan standar dalam situasi bisnis. Biasanya, ethical principle itu yang ada di dalam bisnis itu tidak berbeda dengan apa yang kita pegang sehari-hari. Jadi nilai etis yang kita pegang sehari-hari dengan nilai etika yang ada dalam bisnis itu sebenarnya in principle sama. Nah, gimana caranya kita bilang bisnis itu etik atau enggak? Jadi ada dua nih. Satu, kita bisa melihat apakah dia memenuhi standar etika oleh society, oleh orang masyarakat. Terus biasanya bisnis yang etis itu tidak diset atau dibuat oleh bisnismen untuk bisa mengaplikasikannya dalam situasi mereka sendiri. Jadi bisnis yang etis itu harus bisa diakui oleh standar etika orang banyak. Ada 3 macam nilai etik yang ada di masyarakat. Satu bersifat universal atau ethical universalism. Yang kedua bersifat relatif atau ethical relativism. Dan yang ketiga adalah integrative social contract theory. Oke, yang biasa banyak kita pakai adalah yang bersifat universal sama relativism. Oke, bagaimana yang bersifat universalism? Jadi sesuai dengan namanya universal, biasanya standar etik ini dia akan sama dimanapun manusia berada.
Jadi standar di mana nilai etik dan tidak etis itu sama di most societies atau di kebanyakan masyarakat di seluruh dunia. Jadi dia tidak terlalu memperhatikan local tradition sama culture. Jadi common ethical standard atau si universalism ini bisa digunakan oleh perusahaan dalam country market yang berbeda dan cultural circumstances yang berbeda. Artinya misalnya kita pakai nilai yang bersifat universal ini di Indonesia, di Eropa, di Malaysia, atau sampai ke Afrika, itu sifatnya sama. Kalau kata orang Indonesia itu nggak benar, kata orang Afrika juga nggak benar, kata orang Amerika juga nggak benar. Nah, itu adalah konsep dari ethical universalism. Kayak apa sih contohnya? Jujur, dapat dipercaya gitu ya. Terus udah gitu uh, kita uh, memperhatikan produk safety atau keamanan produk untuk ketika konsumen pakai produk kita. Terus kita juga ketika memproduksi barang tidak menyakiti orang lain atau tidak membahayakan lingkungan. Nah, itu mau di belahan dunia manapun itu adalah nilai-nilai yang bersifat universal alias etiknya tuh begitu. Jadi kalau misalnya ada di satu negara dia itu bilang nilai etika kita adalah jujur. Jadi kita tuh harus jujur. Ya di Indonesia juga jujur juga penting ya. Di belahan negara manapun kejujuran itu penting. Begitu. Jadi itu yang bersifat universal. Nah, tapi selain yang bersifat universal, itu ada lagi yang namanya bersifat relatif. Nah, berarti selain yang bersifat universal yang harus dipatuhi oleh suatu perusahaan, si bisnismen ini juga harus memperhatikan nilai etika yang bersifat relatif. Kalau relatif ini gimana? Setiap society, setiap culture, dan setiap negara akan memiliki nilai etik yang berbeda-beda. Jadi ada yang memperhatikan atau membutuhkan penekanan khusus atau mungkin malah tidak memperhatikan beberapa nilai yang dianut gitu ya. Terus standar benar atau salahnya itu berbeda dan sosial kondisi sosialnya sama tingkah lakunya atau perilakunya berbeda. Jadi gimana dong untuk bisa memutuskan dia etis atau tidak etis? Jadi ketika suatu perusahaan itu berada di suatu negara atau suatu tempat, maka dia harus bisa melihat nilai etis itu dari sudut pandang lokal. Sehingga kemungkinan satu negara dengan negara yang lain akan memiliki aplikasi yang berbeda. Saya kasih contoh ya. Di Amerika, Las Vegas itu legal dan dianggap etis-etis aja gitu ya. Jadi orang ke sana dengan penuh kesadaran dia bakal judi gitu. Bisa kaya, bisa jadi miskin banget ketika orang ke Las Vegas. Nah, bayangkan ada semacam Las Vegas gitu, tempat judi di Jakarta misalnya. Kira-kira etis atau enggak? Kita bisa bilang, uh, apabila itu sesuai dengan universal ethical principle, oke, bisa jadi lah ya, itu etik gitu. Uh, sorry. Uh, tapi ketika kita memasukkan itu dengan konsep bahwa dia ada di suatu negara, maka atau di Indonesia, let's say ya, maka kita bisa bilang nggak etis. Karena kita memiliki nilai, orang Indonesia itu memiliki nilai bahwa eh, judi itu haram gitu ya. Sebenarnya itu adalah nilai etika yang berasal dari agama gitu. Jadi si nilai etika ini bukan hanya berasal dari culture atau societies, tapi juga bisa juga berasal dari agama yang dianut oleh suatu negara atau kebanyakan masyarakat yang ada di negara tersebut gitu.
Jadi gimana Bu, untuk menentukan Bu misalnya nih, secara universal mah etis, tapi secara relatif tidak etis. Nah, berarti kita harus membedakan yang mana konsep yang bersifat universal dan konsep yang bersifat relatif. Kayak judi tadi, berarti yang judi tadi secara universal itu tidak berlaku. Dia harus kita lihat dari kacamata atau dari perspektif yang relatif. Di mana dia berada, apakah itu etis atau tidak, gitu ya. Oke. Kalau tadi dilihat dari ininya, sudut pandang etika berdasarkan pandangan dari luar. Jadi kalau yang satu bersifat universal, yang satu lagi bersifat relatif. Nah, kalau sekarang kita lihat dari sudut pandang internal perusahaannya. Perusahaan itu kan punya manajer ya. Ya, yang menjalankan perusahaan tentu saja manajer. Kadang manajer itu membawa perilaku pribadinya untuk bisa memutuskan sesuatu dalam skala perusahaan. Makanya sangat penting untuk memilah-milah mana manajer yang punya moral, mana manajer yang tidak bermoral, dan mana manajer yang amoral. Kita lihat satu-satu apa bedanya. Tentu saja kalau moral manager itu memiliki karakteristik di mana dia mendedikasikan high standard atau standar yang tinggi untuk setiap aksinya dalam perusahaan. Jadi dia benar-benar pengen setiap usaha yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah dalam koridor etik, baik secara universal maupun secara relatif. Biasanya dia akan menganggap bahwa ethical behavior itu penting dan dia mengaplikasikannya itu dalam setiap keputusannya dia. Okay. Dia akan selalu mengikuti hukum atau berada dalam koridor hukum. Bahkan malah dia akan mengoperasikan perusahaan lebih dari apa yang hukum harapkan dari perusahaan tersebut. Contoh gini, di Indonesia itu tidak boleh, secara hukum ya, dia tidak boleh membuang limbah ke sungai. Jadi secara hukum salah. Nah, ketika perusahaan dijalankan oleh moral manager, dia tidak hanya mengolah limbah untuk ketika pembuangan ke sungai, jadi dia nggak mau buang limbah ke sungai karena itu salah, tapi dia juga bisa menambahkan untuk membuat corporate social responsibility terkait sama air, kayak Aqua gitu ya. Aqua dia secara moral kita bisa bilang baik karena dia tidak mengotori lingkungan dan dia juga membuat CSR di mana dia mencari mata air di tempat-tempat yang susah air gitu ya. Jadi dia bukan cuma apply law atau pokoknya saya mah yang penting nggak buang limbah ke sungai, nggak cuma itu, tapi dia juga menambah sesuatu yang bersifat sukarela gitu ya. Jadi dia lewat CSR-nya dia berguna atau membantu orang-orang untuk mendapatkan akses air bersih gitu. Itu namanya operating well above what law require gitu. Nah, kalau immoral manager gimana? Ini mah sebenarnya adalah kebalikannya dari yang moral manager. Jadi dia bilang secara niat gitu ya, dia akan mengignore atau tidak memperdulikan prinsip-prinsip etik dalam mengambil keputusan. Jadi menurut dia pokoknya mah yang penting untung aja gitu ya. Jadi immoral manager ini adalah salah satu contoh di mana self-serving greed. Jadi pokoknya mah saya mau itu, mau etik mau enggak, bodo amat. Yang penting untung. Nah, itu adalah immoral manager. Jadi dia tidak akan mempedulikan kebutuhan orang lain, yang penting dia untung. Kalau bisa sih dia nginjek orang lain untuk menghindari dia diinjak-injak sama orang lain, gitu ya.
Nah, immoral manager ini sangat berbahaya karena si manajer kan dia bisa punya power untuk mengambil keputusan. Ketika orangnya immoral, maka perusahaan bisa menjadi alat bagi dia untuk bisa mendapatkan apa yang dia mau meskipun tidak etis. Nah, yang terakhir adalah amoral. Kalau amoral itu gimana? Nah, kalau amoral itu dia percaya bisnis sama etika itu nggak bisa dijadiin satu. Jadi bisnis mah bisnis, etik mah etik. Itu amoral. Jadi gimana dong? Menurut dia, si bisnis activities sama kehidupan sehari-hari itu ya beda. Kalau kehidupan sehari-hari kita mah harus etik gitu ya. Kalau menjalankan bisnis kan kita butuh profit sehingga kita mah nggak harus etis dalam menjalankan bisnisnya. Itu yang ya, amoral. Jadi bedanya immoral, kalau immoral mah emang rakus aja gitu ya, pengen untung sendiri. Kalau yang amoral, dia percaya bahwa bisnis sama etika itu tidak bisa dijadikan satu. Jadi gimana dong? Menurut mereka adalah if a business related action is legal, then it is okay. Jadi mereka mah koridornya hukum. Kalau secara hukum itu adalah legal, meskipun dia tidak etis, maka dia akan menjalankan itu. Nah, si amoral manager ini terbagi menjadi dua. Yang satu adalah intentionally, yang kedua adalah ini unintentionally. Yang intentionally artinya adalah emang dia itu sadar kalau dirinya amoral. Jadi dia sadar kalau pertimbangan etis itu di dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif itu tuh sebenarnya inappropriate atau nggak tepat. Jadi daripada kita mikirin etis, mending kita mikirin lawyer driven. Jadi konsep benar atau salah bukan dari sesuatu yang bersifat etis atau tidak etis, tapi apakah sesuai sama aturan yang berlaku atau tidak. Selama dia sesuai dengan aturan yang berlaku, walaupun itu tidak etis, buat dia mah oke. Itu yang intentionally, artinya dia sadar ya kalau dia menjalankan bisnis tanpa mempertimbangkan etik, hanya mempertimbangkan hukum saja. Nah, kalau yang unintentionally mah ini mah nggak sengaja. Jadi dia itu buta atau nggak peduli gitu ya mengenai ethics of decision making sama business action. Jadi dia tidak mempertimbangkan nilai etika dalam pengambilan keputusan karena memang dia tidak tahu atau tidak mencari tahu. Misal gini, kalau kita hubungkan sama tadi yang uh, relatif ethics gitu ya, pas dia menjalankan usahanya di negara tertentu, dia tidak memperhatikan nilai etika yang ada di negara tersebut. Jadi bukan dia tidak bukan secara sengaja, tapi dia nggak sengaja dia menjadi amoral manager gitu ya, unintentionally. Nah, biasanya manajer-manajer yang ini tuh yang rada-rada bahaya sih karena dia melihat dirinya sendiri sebagai orang yang etis. Padahal mah enggak gitu. Jadi kalau yang ini mah dia sadar nih, yang intentionally amoral dia sadar kalau eh dia misalnya nggak etis tapi selama ada dalam koridor hukum dia sadar. Kalau ini emang tidak beretika. Tapi kalau ini dia nggak sadar kalau dia nggak etis. Jadi dia biasanya dia punya keyakinan bahwa uh, kita harus melakukan apa yang terpenting untuk bisa mengaplikasikan atau mengikuti aturan yang berlaku. Terus dia bilang gini, government provide legal framework stating what society will put up with. If it is not illegal, it is allowed. Jadi dia juga sama sih sama amoral manager yang ini ya. Jadi dia bilang selama ada dalam koridor hukum itu oke. Cuma masalahnya adalah kalau yang ini mah sadar gitu ya, oh ini mah nggak etis, tapi sama hukum nggak dilarang, ya sudahlah kita lakukan saja. Tapi kalau yang ini, dia mah tutup mata aja. Jadi dia nggak tahu kalau sebenarnya apa yang dia lakukan itu tidak etis.
Dia menganggap etis karena dia masih comply atau mengikuti aturan yang berlaku gitu. Nah, dalam kehidupan nyata banyak sekali manajer yang bersifat kalau nggak amoral ya immoral gitu ya. Itu yang menyebabkan banyak sekali terjadinya kasus korupsi, kasus-kasus di mana perusahaan itu zolim gitu ya sama keadaan sama lingkungan sekitar. Ya karena si perusahaannya dijalankan oleh manajer-manajer yang amoral dan immoral atau immoral gitu ya. Sehingga bagaimana? Ya sehingga ketika itu terjadi maka banyak sekali kerusakan yang terjadi. Nah, akhir-akhir ini perusahaan sih sudah mulai melakukan good corporate governance ya. Jadi tata kelolanya sudah lebih baik, terus udah gitu mereka juga sekarang peduli sama apa yang ingin dilihat oleh konsumen. Konsumen kan sekarang lebih picky ya daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu yang penting harganya murah kebeli gitu ya. Kalau sekarang mereka juga memperlihatkan company image gini. Ini image-nya bagus nggak sih? Kalau perusahaan ini tidak etis, biasanya konsumennya bakal protes atau bakal pindah ke kompetitor gitu. Jadi walaupun sekarang banyak manajer yang tidak etis, cuma tendensinya atau wave-nya sekarang lebih berubah ke arah gimana sih cara untuk menciptakan perusahaan itu etis dan memiliki kesan yang baik untuk konsumen. Karena ujung-ujungnya ketika konsumen menganggap itu adalah hal yang baik, maka mereka akan loyal kepada perusahaan dalam membeli produknya. Oke. Jadi apa sih drivers atau pemicu dari unethical strategy sama business behavior? Banyak tadi yang sudah saya bilang, banyaknya orang-orang yang emang immoral gitu ya. Terus pengen dapat untung cepet-cepet. Terus mereka juga punya tekanan. Jadi misalnya ditekan sama ownernya, pokoknya kamu harus untung 70% lebih tinggi dibandingkan tahun kemarin. Nah, ketika ada tekanan yang kuat dari manajer, maka kadang itu membuat atau mendorong manajer untuk berbuat yang tidak bermoral gitu. Bisa juga terakhir dari company culture. Jadi si culture perusahaannya memang tidak membuat atau tidak menciptakan iklim yang mengutamakan etika dibandingkan sama profit. Kenapa sih strategi yang etis itu penting? Karena strategi yang tidak etis secara moral salah. Dan dia akan mengakibatkan karakter yang buruk untuk orang-orang yang ada dalam perusahaan. Maka kita harus menjalankan ethical strategy atau strategi yang etis, di mana bisnis tersebut adalah bisnis yang baik dan mengedepankan kebutuhan dari shareholders gitu ya. Jadi ketika kita mau membuat strategi yang etis karakteristiknya harus yang kayak gimana gitu ya. Jadi satu strateginya harus bisa etis, dimulai dari top eksekutifnya. Jadi top eksekutifnya harus percaya bahwa menjalankan prinsip-prinsip etika itu penting. Terus untuk bisa mewujudkan itu, ya perusahaan harus punya karyawan yang memang memiliki atau harus sesuai sama standar etikanya perusahaan. Mereka harus punya corporate value, harus punya prinsip-prinsip bisnis. Gitu. Dan itu tercermin dari image-nya perusahaan serta day-to-day operation atau kegiatan operasional mereka sehari-hari. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung sedikit. Jadi, beberapa perusahaan itu memperlihatkan bahwa mereka etis itu dari corporate social responsibility mereka. Jadi, buat mereka, mereka memiliki selain mendapatkan profit,
mereka juga punya kewajiban untuk menjadi warga masyarakat yang baik, punya kontribusi positif terhadap masyarakat, sama harus bisa selain meningkatkan profitnya dirinya sendiri, tapi juga dia harus mempertimbangkan kebutuhannya stakeholders, mulai dari employee, local communities, environment, customer and supplier, serta society at large, artinya masyarakat pada umumnya. Nah, ini yang tadi saya singgung adalah Aqua ya. Jadi selain dia hmm, profitnya cukup besar, dia juga percaya bahwa dia punya kewajiban pada society at large. Jadi dia membangun atau membuat sumber-sumber mata air di tempat-tempat yang susah air gitu ya. Atau bikin irigasi. Jadi dia punya sesuatu yang diberikan kepada secara cuma-cuma ya kepada orang lain karena mereka percaya kalau mereka punya kewajiban itu. Uniknya, si CSR ini bisa berkaitan sama produknya perusahaan, bisa juga nggak ada kaitannya sama sekali. Kalau kayak Aqua itu ada ya kaitannya ya, si CSR-nya. Ketika dia jual air, dia juga membangun sumber mata air atau bukan sumber mata air, membangun irigasi atau mencari sumber mata air untuk daerah-daerah yang sulit air. Kalau Pepsodent, dia datang ke sekolah mengajarkan cara untuk menyikat gigi. Jadi ada kaitannya sama produknya. Nah, ada juga yang nggak ada kaitannya sama produknya. Salah satu contohnya adalah PricewaterhouseCoopers. Jadi tahun 2009, saya setelah selesai kuliah, saya kerja di PricewaterhouseCoopers, di mana dalam setahun itu ada 2 hari atau 3 hari, di mana saya masuk di hari kerja seperti biasa, tapi nggak ngaudit. Yang saya lakukan adalah waktu itu bareng-bareng sama teman-teman gitu ya, naik bis ke SD negeri, di mana kita harus ngecat. Jadi kita ngecat SD waktu itu selama beberapa hari ya, dan karena orangnya banyak, jadi bisa selesai dalam waktu cepat. Jadi catnya itu dari PwC, terus tenaga kerjanya ya auditor-auditor mulai dari yang associate kayak saya baru masuk, sampai manajer, sampai partnernya datang untuk bisa ngecat sekolah itu gitu ya. Nah, itu salah satu contoh CSR yang tidak berkaitan sama produknya ya. Kan kalau PricewaterhouseCoopers kan ngaudit. Tapi yang waktu itu kita lakukan adalah ngecat SD. Nah, sama di hari terakhir itu kita mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan. Ya. Nah, CSR ini memang bentuknya bisa beda-beda tergantung dari apa sih yang ingin disampaikan oleh perusahaan. Jadi apapun bentuknya, yang penting ketika dia membuat positive contribution terhadap masyarakat itu adalah hal yang baik gitu ya. Nah, strategi social responsibility strategi itu apa sih gitu? Jadi a company social responsibility strategy itu melibatkan tindakan untuk meningkatkan kebutuhannya stakeholder agar kita bisa berkontribusi terhadap masyarakat. Dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk time atau waktu, bisa dalam bentuk uang atau resource yang lainnya. Ya minimal waktu dan uang ya. Karena ketika kita mau melakukan CSR nggak mungkin tidak keluar uang gitu. Pasti ada sebagian besar yang kita sisihkan untuk bisa melakukan CSR. Begitu, itu saja untuk materi etika. Nanti jika ada pertanyaan, kalian boleh sampaikan di online meeting. Dan jangan lupa siapin pertanyaan yang kalian mau tanyakan untuk big project kalian. Terima kasih.